Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video etika profesi hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah, SHMH. Perkenalkan, nama saya Cica Ramawati dengan NPM 2252011190. Profesi impian saya adalah jaksa. Alasan ingin menjadi jaksa, yaitu menjadi seorang jaksa bukan sekedar profesi, tetapi panggilan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Ada beberapa alasan kuat mengapa saya bercita-cita menjadi jaksa, yaitu yang pertama, keinginan untuk menegakkan hukum. Jaksa memiliki peran sentral dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Ada kepuasan tersendiri dalam melihat keadilan ditegakkan bagi korban dan masyarakat. Kedua, peran dalam pemberantasan kejahatan. Jaksa berada di garis depan dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan terorganisir. Kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib adalah motivasi yang besar. Ketiga, menjadi suara bagi yang tidak berdaya. Jaksa seringkali menjadi harapan terakhir bagi individu atau kelompok yang menjadi korban kejahatan dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. 4. Integritas dan profesionalisme. Profesi jaksa menuntut integritas yang tinggi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keinginan untuk menjadi bagian dan institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini menjadi daya tarik saya tersendiri. Yang terakhir adalah kontribusi pada sistem hukum. Kontribusi pada sistem hukum. Jadi jaksa berarti menuntut kontribusi dalam memelihara dan pengembangan sistem hukum yang adil dan efektif. Nilai-nilai yang dipegang untuk mencapai cita-cita menjadi jaksa, yaitu yang pertama, integritas. Kejujuran dan moralitas yang tinggi adalah fondasi utama seorang jaksa. Ini berarti tindak pidana sesuai dengan etika profesi dan tidak tergoda oleh praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kedua, keadilan. Memiliki komitmen yang kuat untuk memperlakukan semua orang secara adil di hadapan hukum tanpa memihak atau diskriminasi. Ketiga, ketelitian. Dalam menangani setiap kasus, ketelitian dalam mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, dan menerapkan hukum adalah krusial untuk memastikan putusan yang tepat. Keempat, keberanian. Jaksa seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan beresiko. Keberanian untuk mengambil keputusan yang benar dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak sangatlah penting. Kelima, empati. Memahami dampak kejahatan terhadap korban masyarakat serta memiliki rasa empati dapat membantu jaksa dalam menjalankan tugasnya dengan lebih bijaksana dalam bertanggung jawab. Terakhir, pembelajaran berkelanjutan. Hukum terus berkembang sehingga seorang calon jaksa perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Tahapan rencana saya untuk menjadi jaksa. Yang pertama, fokus pada pendidikan dan akademik. Kedua, pendidikan sarjana hukum atau SH. Pendidikan sarjana hukum atau SH ini menyelesaikan pendidikan S1 di bidang ilmu hukum dari universitas terakreditasi. Ini adalah syarat yang mutlak untuk dapat mengikuti seleksi menjadi jaksa. Memperoleh IPK yang memenuhi syarat. Biasanya, instansi kejaksaan menetapkan standar indeks prestasi kumulatif IPK minimal sebagai salah satu persyaratan seleksi. Mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Mendaftar dan mengikuti serangkaian tes seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung atau instansi terkait. Tahapan seleksi ini biasanya meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang relevan dengan bidang hukum. Jika profesi sebagai jaksa menjadi kenyataan, apa yang akan saya lakukan? Jika kelak saya berhasil menjadi seorang jaksa, beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan adalah: pertama, menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme, seperti memegang teguh kode etik jaksa dan menjalankan setiap tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menuntut keadilan bagi korban kejahatan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan rasa keadilan bagi para korban. Ketiga, melakukan penuntutan secara objektif dan tidak memihak, yaitu memastikan bahwa setiap proses penuntutan didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, golongan, atau tekanan dari pihak manapun. Keempat, berkontribusi dalam pencegahan kejahatan, yaitu selain melakukan penuntutan, jaksa juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan. Yang kelima, terus belajar dan mengembangkan diri. Mengikuti perkembangan hukum dan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Keenam, menjaga citra positif institusi kejaksaan, yaitu bertindak
dan berucap secara santun dan bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Yang terakhir, membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu berkoordinasi dengan kepolisian, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.